Sahabatku di dalam Tuhan, sungguh ajaib perbuatan Tuhan. Dia tak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia selalu ada di setiap hidup kita. Karena itu, mari siapkan waktu kita beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Ku ingin selalu dekat padamu. Selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa, pegang tanganku. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Pujian ini memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau Tuhan yang pegang tangan kita, kita tak perlu ragu. Tuhan sanggup menolong kita. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu dan tuntun kami supaya kami berjalan di jalan-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menguatkan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 24. Begini dikatakan, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian firman Tuhan. Sahabatku dalam Tuhan, tema renungan ini adalah ingin bertemu dengan Yesus. Bagian firman ini memberitakan tentang orang-orang yang datang untuk beribadah dalam perayaan Paskah. Terdapat beberapa orang Yunani, ayat 20. Orang Yunani merupakan gambaran dari bangsa lain di luar orang Yahudi.
yang mau datang rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka ingin bertemu dengan Yesus. Mereka memberitahukan keinginan itu kepada Filipus, dan Filipus memberitahukan kepada Andreas. Selanjutnya Andreas dan Filipus menyampaikan kepada Yesus. Filipus dan Andreas sebagai murid Yesus jadi sarana yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa lain datang berjumpa dengan Yesus. Yesus mulai mengajar mereka dan mengatakan, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ayat 23. Pernyataan Yesus ini menunjuk pada apa yang akan dialami oleh Yesus, di mana dia akan menjalani salib, jalan penderitaan sampai pada kematian, dan akhirnya dia ditinggikan dan dimuliakan. Tidak ada mahkota, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib adalah jalan menuju kemuliaan. Menolak salib maka tidak akan menerima kemuliaan. Dengan demikian, Yesus mengajarkan setiap orang yang mau datang, yang mau mengikut dia, harus siap menyangkal diri, memikul salib, harus siap menderita. Di balik semua itu ada kemuliaan. Yesus menjelaskan dengan menganalogikan, biji gandum harus mati agar dapat menghasilkan banyak buah. Ayat 24. Ini menggambarkan bahwa kematian Yesus akan membawa kehidupan bagi orang yang mau menerima dan percaya kepadanya. Keluarga yang diberkati Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, sebagai umat yang percaya pada Yesus Kristus, percaya kita harus dibuktikan dalam tindakan nyata, yaitu punya hati yang selalu rindu untuk datang berjumpa dengan Yesus. Sebagaimana tema renungan ini, ingin bertemu dengan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yunani dalam bagian firman ini, perjumpaan dengan Yesus hendaklah dimulai dari setiap pribadi, keluarga, dan dalam persekutuan jemaat yang membangun keintiman dengan Yesus melalui hidup dalam doa, hidup dalam firman, punya hati yang selalu rindu hadir dalam setiap ibadah. Seperti pujian tadi, ku ingin selalu dekat pada Yesus. Sebab Yesus katakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita juga harus punya kesediaan menjadi alat Tuhan untuk membawa orang datang berjumpa dengan Yesus. Seperti Filipus dan Andreas. Jangan menjadi penghalang. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk datang bertemu dengan Yesus. Dan dalam setiap perjumpaan pribadi dan dalam persekutuan yang beribadah, hendaklah diisi dengan berita tentang Yesus yang rela sengsara, menderita, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah diberitakan. Biarlah kami mau hidup dari dan di dalam ketaatan melakukan firman-Mu. Dan Tuhan berkati keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang beribadah dimanapun berada. Hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Engkau tolong yang berjuang, Tuhan beri semangat baru tiap hari dalam melaksanakan tugas kerja di bidang kami masing-masing. Tuhan buat berhasil, dan Tuhan jaga bentengi kemanapun pergi, biar kami aman dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan. Terhindar dari celaka, terhindar dari musibah, biar berkat-berkat Tuhan perintahkan mengalir ke kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian firman dan doa
kasih Allah menyertai, menolong, memberkati, memberi kemenangan dan keselamatan kepada saudara bersama keluarga, kini dan sampai Maranatha. Amin. Trims.